شباب السالكين. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu ar-rabi' wal 20. Hadis yang ke-24. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Niki hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Amin. An Abi Hurairah saking Abi Hurairah. Saking Abi Hurairah radhiyallahu an, radhiya mugi paring ridho, radhiya mugi paring ridho sapa Allah Gusti Allah. Sapa Allah Gusti Allah anhu saking Abi Hurairah. Anhu saking Abi Hurairah. An Rasulillah saking Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala dawu sapa Rasulillah as-shalawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati war ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna idza ijtanabatil kaba'ir. As-shalawatu utai pira-pira salat. As-shalawatu utai pira-pira salat al-khamsu kang ana 5 apa shalawat. Al-khamsu kang ana 5 apa shalawat. Salat 5 waktu niku nggih. Wal jum'atu lan salat jum'ah ilal jum'ati maring jum'at kang liya. Ilal jum'ati maring jum'at kang liya. Wa ramadhanu lan wulan Ramadan utawa poso Ramadan nggih. Ila ramadhana maring wulan Ramadan kang liya. Ila ramadhana maring wulan Ramadan kang liya iku mukaffiratun khabari mubtada. Iku mukaffiratun barang kang bisa nglebur gitu ya. Iku mukaffiratun barang kang bisa nglebur 5 maring saged dimane dosa nggih saged. 5 maring dosa utawa 5 maring perkara ngoten nggih. Artine perkara nggih dosa niku. Bainahunna kang ing dalem antarane as-shalawatul khamsu ila akhirih. Bainahunna kang ing dalem antarane as-shalawatul khamsu ila akhirih. Tapi dengan syarat idza tunibat arikalane den adawi. Arikalane den adawi apa al-kabairu pira-pira dosa. Apa al-kabairu pira-pira dosa kang gedhe. Pira-pira dosa kang gedhe. Sampun niki hadis dugi Abi Hurairah nggih. Nabi dawuh as-shalawatul khamsu nggih wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna. Paham nggih? Jadi salat 5 waktu nggih yang kita dirikan setiap hari. Kemudian wal jum'ah salat Jumat ke Jumat yang lain. Paham nggih? Wa ramadhan dan puasa Ramadan ke Ramadan yang akan datang. Itu menjadi mukaffirat, menjadi penglebur dosa kita. Paham nggih? Jadi ketika kita ngelakoni dosa di sela-sela sholat 5 waktu niku, amin. Ataupun kita ngelakoni dosa di sela-sela minggu di antara Jumat dan Jumat yang akan datang. Ataupun kita ngelakoni dosa di antara tahun ini, Ramadan ini dan Ramadan yang akan datang. Jadi sholat 5 waktu, sholat Jumat dan puasa Ramadan itu bisa mengelebur dosa kita. Dengan syarat tunibatil kabair, ketika kita selalu berusaha menjauhi dosa-dosa sing gede. Artinya zahir hadis niki memaknai dosa sing cilik bisa dihapus dengan amal-amal ibadah niki. Jadi dosa kita yang 24 jam pun khawatir akan dihapus dengan sholat 5 waktu. Dosa kita yang dalam seminggu, amin. Tadi dosa yang dalam seharian, dosa dalam mingguan, itu akan bisa dihapus dengan sholat Jumat. Dan dosa yang kita lakukan selama setahun bisa kita lebur dengan melakukan puasa bulan Ramadan. Cuman ada syaratnya. Enggak sekedar kita pokoknya poso wae, pokoknya sholat, pokoknya Jumatan. Mboten. Makanya sampai didawuhkan Nabi pernah dawuh tentang kitab nggih, malam tanhahu sholatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'dan. Nggih. Nabi dawuh ngeten. Niki kula nukil tentang kitab Sarai Sulamut Taufik Imam Nawawi. Beliau dawuh barang siapa
sapa wong sing salati dia salat, dia patang salat, tapi masih belum bisa mencegah al-fahsya wal munkar, kelakuan maksiat, fahsya dan kelakuan kemungkaran, segala hal yang negatif. Lam yazad minallahi illa bu'dan. Justru salat sing ngono kuwi garai awake dhewe adoh di Gusti Allah. Paham? Lho kok iso wong salat kok malah adoh di Gusti Allah? Yaitu karena teng ayatnya napa? Usruma uhiya ilaika minal kitabi wa antum wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Setiap Jumatan kita dengar ya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i. Jadi ciri-cirinya salat sing bener niku inna sholat, sesungguhnya salat iku tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bisa mencegah orang yang ngelakoni salat niku ngelakoni kemungkaran dan maksiat. Paham ya? Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Niku biasanya diwaca teng imam-imam, paham ya? Jadi memang ciri-cirinya, fadilahnya salat niku memang selain mukafir nih, artinya melebur dosa kita, paham ya? Dia akan mencegah kita yang pateng ngelakoni salat, sing ngelakoni salat dengan hakikatus salat. Itu akan akan mencegah kita ngelakoni maksiat. Paham ya? Makanya namanya sampai ada dikatakan hadis sugi Sayyidina Jabir, nah, beliau pernah mireng hadis dari kanjeng Nabi ngeten. Nabi ketika lenggan kali sahabat moro-moro dawuh ngeten iki, "Cung, sampeyan deloken bayangne ono kali gede. Di situ banyak airnya jernih, wangi, bening, paham? Kemudian mengalir dengan deras, paham? Kemudian seandainya ono bayangnya ono wong sing reget kena endut, kena lumpur, paham? Cuman dia setiap harinya mandi di sungai yang deras, alirannya wangi, baunya jernih, paham? Sifat airnya atus nengkunu 5 kali, paham? Bayangin, apakah masih ada kotoran yang tersisa, paham? Jawab Rasulullah, tidak mungkin ya Rasulullah, karena dia mandi 5 kali dalam sungai itu. Sungainya keras, artinya alirannya banter, melakukan santer, paham? Kemudian wangi, kemudian jernih, tidak mungkin ada kotoran yang masih tersisa di podo ya. Kemudian podo karo samian lek ngelakoni sholat 5 waktu dengan benar-benar ngelakoni sholat. Makanya masalus sholawatil khamsi kamasali nahrin jarin ghamrin ala babi ahadikum yaqtasilu min kulli yawmin khamsa marrat. Niki hadis tuh Imam rawahu Muslim nggih, yang diriwayatkan Imam Muslim. Jadi salat 5 waktu itu padha karo nggih sampeyan ketika menemukan sungai yang mengalir deras, kemudian yang jernih, kemudian sampeyan niku setiap harinya atus di situ 5 kali. Paham? Jadi untuk mukafir, untuk membersihkan dosa-dosa kita itu sama dengan kayak gitu. Jadi sangat masuk akal ketika orang niku rajin ngelakoni sholat 5 waktu, paham ya? Itu menjadi orang yang bersih dari dosa, paham ya? Jadi kembali ke hadis, jadi sholat 5 waktu niku bisa melebur dosa kita dengan syarat kita menjauhi dosa besar. Kenapa dosa besar itu? Wonten hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Niki hadis yang paling sahih, beliau mengatakan ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Wahai umatku, sampean dono ono 7 model maksiat sing paling gede. Paham ya? Pertama napa? Asyirku billah, jelas syirik teng Gusti Allah. Jangan sampai dhewe naudzubillah min dzalik, apapun keadaannya, ojo sampai kita walaupun kepepet, walaupun nyawa yang menjadi taruhan, ojo sampai kita syirik teng Gusti Allah. Yang kedua napa? Wasihra, atau wasihru, dan sihir. Nun sewu sihir dan macam-macamnya. Cara Arab niku ain nggih, sihir model ain nggih, ataupun dukun, ataupun naudzubillah yang dan model-modelnya kayak gitu. Ojo sampai kita mendekat ataupun kenal ataupun fanatik dengan orang kayak gitu. Jangan, niku al-mubiqat, termasuk al-mubiqat. Kemudian yang ketiga, dosa yang paling besar itu waqatlan nafsil lati haramallahu illa bil haq. Membunuh seseorang yang mana itu diharamkan oleh Allah kecuali membunuh dengan cara hak. Kayak jihad fisabilillah, boten napa-napa. Cuman kalau membunuh pokok-pokok membunuh nggih mboten asal termasuk dosa gede. Kemudian yang selanjutnya wa aklur riba. Amin.
memakan harta riba. Sampai wonten napa riwayat di akhir zaman orang itu akan mendapat rezeki gak luput teko riba. Paham ya? Orang akan mendapat rezeki mesti gak luput teko riba. Di akhir zaman ngoten niku. Jadi pernah ada riwayat yang mengatakan kayak gitu. Makanya aja sampai kita apa yang masuk ke tubuh kita aja sampai kita memakan harta riba. Kemudian selanjutnya wa aklu mal yatim, dan memakan hartane anak yatim. Ono santunan, paham nggih? Ono santunan. Kayak bulan Muharram biasanya ono santunan. Uangnya terkumpul untuk nyantuni anak yatim. Ternyata anak yatim ini, paham nggih, sing lungguh nggih, sing mangan, sing akeh mangane ternyata bukan yang disantuni, sing hadir sing nyantuni. Nah, niku hati-hati. Kalau misalkan makanan yang dihidangkan untuk membuat acara santunan itu terkumpul dari uang-uang harta-harta yang untuk diniati menghormati anak yatim, kok kita makan, itu termasuk napa jenenge memakan harta anak yatim. Makanya hati-hati pun. Kalau memang lejare ulama salaf, kalau memang jenengan ingin menghormati anak yatim, bukan harus kayak gitu caranya. Sama meneng-meneng golek ono omahe, kei duit, kei beras, dungakno wis. Gak usah dipublikasikan. Kalau benar-benar ingin nyantuni anak yatim. Kemudian selanjutnya yang terakhir niku napa? Oh, yang ke-6 ya. Ada 7. Yang ke-6 adalah wa tawalliya yaumal zahaf. Kok saya kayak enak ya? Mungkin ben atau zaman dulu. Kabur dari barisan perang. Ketika kau zaman dhisik, ketika sahabat atau kanjeng Nabi sudah memerintahkan kita untuk perang, baris, kemudian kok kita kabur. Kabur dari barisan perang itu dosa gede. Kemudian sekarang nggak ada, mungkin besok akan datang lagi. Kemudian yang terakhir nih, wa qadafal muhsanatil ghafilati al mu'minat, menuduh perempuan yang sudah punya istri, menuduh dengan zina tanpa kita punya saksi, minimal 4 saksi, 4 laki-laki yang terkenal jujurnya menjadi saksi. Kalau kita hanya melihat, walaupun kita melihat sendiri, kemudian kita melaporkan tanpa ada saksi, lecere fikih boten sah. Makanya ojo sampai kita menuduh to ngerasani to ngelok nih, termasuk qadzaf nih. Menuduh perempuan yang sudah punya suami, menuduh dengan zina. Itu ketujuh napa namine al-mubiqat, dosa yang paling besar sing kula nukil dugi napa hadis Imam Muslim dan Bukhari. Jadi balik lagi ya, hadis yang awal, jadi sholat 5 waktu, Jumat ke Jumat yang lain ya, Ramadan ke Ramadan yang lain juga bisa membersihkan dosa-dosa kita selagi kita menjauhi dosa-dosa besar. Cuman niku juga ada napa jenenge khilaf. Lek teng hadis niki mungkin seakan-akan sholat 5 waktu, Jumat, kemudian Ramadan ke Ramadan yang lain itu akan hanya bisa melebur dosa kecil, paham ya? Cuman kalau kita menilik dari hadisnya Sayyidina Jabir yang mengatakan sampean bayangne ono kali gede sing ngoten mawon niku, kemudian kita mandi 5 kali, itu enggak hanya dosa kecil yang akan dihapus, dosa besar pun juga bisa dihapus selagi kita ngelakoni sholat sing tenanan, paham ya? Pun kemudian temeriki juga dikatakan niki karangane Sulamut Taufik, teng kitab Sulamut Taufik disebutkan niku wonten bab yang menarik. Kula pengen kita bahas tentang momen niki karena memang membahas tentang sholawat. Gimana agar kita niku memang benar-benar sholat yang bisa melarang kita agar melakoni barang sing fahsya dan mungkar. Paham ya? Ana faslun pasal yang menerangkan tentang gimana uang niku sholatnya diterima. Sampai Imam Nawawi menyerahkan faslun fi syuruti liqabulis shalah, pasal yang menerangkan tentang gimana orang itu agar sholatnya diterima di sisi Allah. Bukan sah, lek sah niku fikih. Lek takbir, maca Fatihah, rukuk, sujud niku masalah fikih. Kalau ini bukan fikih lagi, bukan fikih karena ada kitab sing memang membahas tentang fikihnya. Ono kitab sing membahas tentang ono fikihnya, ada tasawufnya. Termasuk kitab Sulamut Taufik yang disarahi oleh Imam Nawawi, paham ya? Sampun. Di situ beliau menerangkan ada tiga hal yang paling penting, paham ya? Dari syarat-syaratnya untuk kita agar diterima sholatnya.
Lek kita ngelakoni ngoten, insyaallah kita niku napa termasuk wong sing ngelakoni salat hakikatan. Paham nggih? Pertama napa nggih? Pertama yaitu ayaksida biha wajhallahi ta'ala. Salat, ketika kita ngelakoni salat, apa tujuan kita? Paham nggih? Kalau napa namanya tujuan kita ada hal lain, itu mungkin masih belum dikatakan kita melakukan salat dengan hakikah. Cuman kata musannif mriki napa ayaksida wong sing syarat pertama agar salat kita diterima yaitu ayaksida biha wajhallah. Salat yang tujuan kita hanya mencari ridhone Gusti Allah. Embuh awake dhewe diganjar utawa gak dikai pahala, embuh dilepuki neraka utawa surga. Paham nggih? Ndak, itu bukan urusan kita, paham nggih? Yang penting kita salat hanya mencari ridhone Gusti Allah. Paham nggih? Makanya wonten napa kisah yang menarik ketika napa waliullah perempuan nggih bernama Rabi'ah Al-Adawiyah Semarang nggih. Itu waliullah yang perempuan yang punya makom yang agung. Beliau waktu itu pernah ingin mencari seseorang untuk menjadi partner ibadah, untuk menjadi rencang ibadah. Amin. Ketika beliau mencari, tengah-tengah perjalanan ketemu orang yang ahli ibadah, ahli tirakat, delik tempat makbadnya. Amin. Kemudian diparani mbek Rabi'ah Adawiyah. Amin. Ya Abdullah wahai hamba Allah, amin. Lima amil tahakada. Lapo jenengan kok sampai semangat ibadah ngoten niku, amin. Jawabe fulan niku, iya aku ngene iki ibadah ben entuk pahalane Gusti Allah. Ben entuk surgane Gusti Allah, paham ya? Bener, niatnya bagus, sangat bagus. Cuman kalau di tingkatannya Rabi'ah Adawiyah dicebeki, paham ya? Innaka abdun tamak. Awakmu kok hamba sing tamak, paham ya? Gak mengharapkan Gusti Allah, mengharapkan apa bayarane Gusti Allah. Ditinggal mbek Rabi'ah Adawiyah. Melaku malih, ketemu hamba yang sama-sama juga notabene adalah orang yang ahli ibadah. Ketemu, bertanya lagi, ya Abdullah wahai hamba Allah, lima amitah kata. Lapo jenengan kok sampai ibadah kok ngaten iki? Naam, nggih. Li anni akhafullah. Karena saya niku napa jenenge ajrih teng Gusti Allah dan ajrih dengan neraka atau siksanya Gusti Allah. Bener, niat sangat bagus. Cuman jarene Imam Rabi'ah Adawiyah, innaka abdun nggih khaif. Jenengan itu hamba yang penakut, ditinggal. Niat-niat yang ngoten ditinggal, paham ya? Jadi kelas saya ditinggal. Sampai terakhir menemukan hamba yang podo sing pateng ibadah, pateng tirakat, pateng riyanto, paham ya? Kemudian ya Abdullah lima amil tahakat. Lapo jenengan nglakoni ngoten niku, paham ya? Napa jawabane? Li annahu ilahi wa anni abduh. Paham ya? Karena dia adalah Tuhanku dan saya adalah hambanya. Seorang Tuhan niku berhak disembah dan seorang hamba niku berhak menyembah. Amin. Wali anni ahbabtuhu. Karena saya juga cinta kepada beliau. Gak ngurus kula ape dilepuki neraka, gak ngurus kula ape dilepuki surga. Yang penting kula menyembah hanya untuk Dia. Amin. Ngoten niku. Al-ana faqad Fakot urip alat tuh ya, ngeten iki baru hamba yang saya mau takjak ibadah bareng. Jadi memang benar-benar paham ya, benar-benar ingin mencari ridhonya Gusti Allah. Kemudian diterangkan apakah niat kayak gitu boten asal kan? Maca waqiah apa ben rezekine lancar. Paham ya? Maca Yasin agar pahalanya dikirimkan ke kan ada fadilahnya ngoten niku. Boten napa-napa saya, termasuk wong sing cari ibadah untuk golek ganjaran, bukan apa-apa. Cuman temeniku yang kita niki diterangkan darajatul ikhlas. Derajat ikhlas niku cara gampangane ada 3. Paham ada 3. Yang pertama adalah kayak yang pertama tadi, ketika seseorang niku ibadah hanya mencari ridhone Gusti Allah. Gak pengin ganjaran, ya gak pengin selamat teko siksane Gusti Allah. Kemudian yang paling apa? Yang paling rendah lagi, yang agak rendah. Yang tadi yang paling atas. Yang paling rendah niku napa? Misalkan ada seseorang yang ibadah yang mengharapkan surganya Allah dan pahalanya Allah dan lari dari siksa dan nerakanya Gusti Allah. Ngoten niku juga termasuk ikhlas, cuma modelnya agak di bawahan. Yang paling rendah, ikhlas yang paling rendah adalah apa? Ketika seseorang itu ibadah cuman ingin mencari kemuliaan,
Tapi ingat, bukan kemuliaan di sisi manusia, paham ya? Kemuliaan di sisi Allah. Usai, cuman termasuk derajat yang paling. Jadi ketika ada orang kok paham ya, apa jenengan ibadah ya aku pengen apa ingin dekat dengan Gusti Allah, saya ingin dekat Gusti Allah, ingin napa dipandang oleh Allah niku paham ya, abdun yang mulia, hamba yang mulia, mencari makom, mencari napa pangkat di mata Allah. Betul napa, tapi itu termasuk napa namanya derajatul ikhlas yang paling rendah. Paham ya? Pun pertama adalah napa ayyaqsud biha wajh Allah ya. Salat sing tujuan kita hanya mencari ridho Gusti Allah. Yang kedua yang juga agak sulit napa? Ayyakuna makalahu wa masyrabahu wa musallahu halalan. Paham ya? Apakah kita sudah yakin kalau apa yang kita makan itu halal, atau yang kita minum itu halal, ataupun tempat sholat kita halal? Paham ya? Jadi syaratnya dikabul, diterima sholatnya adalah ayakuna makalahu, apa yang kita makan kudu halal, masyrob, apa yang kita minum juga harus halal, yakin halal. Kemudian tempat sholat kita, musollahu, tempat sholat, sajadah, baju, kopiah, sarung harus yakin halal. Masjid itu juga halal. Misalkan, cuman pun makanya pun dicerita nih, misalkan paham ya? Ada seorang penjudi ataupun orang sing penggawean naudzubillah itu income-nya, penghasilannya adalah dari barang sing haram. Kemudian dia punya niatan bangun masjid jami'. Pak Fulan bangun masjid jami'. Kita tahu kalau itu milik masjidnya Pak Fulan yang hasil pekerjaannya adalah haram. Kita sholat temriku, paham ya? Pun gimana kira-kira? Kalau ngomong sah, ya sah, jelas ya, fikihnya sah. Cuman kalau bahas memiliki, apakah kita termasuk melakoni syarat kabulnya sholat? Syarat diterimoni so boten. Kenapa? Karena tempat sholat kita bukan dari hal yang halal. Sholat sah, cuma pengen lebih sahih dikodoi dalam. Kenapa? Agar yakin makanan kita halal, baju kita jelas-jelas halal dan suci, tempat sholat kita juga halal dan suci. Kemudian yang terakhir ada 3. Pertama, mencari ridho Allah. Yang kedua adalah mau niku makanan, minuman dan tempat sholat harus steril, harus benar-benar halal dan suci. Yang terakhir adalah ayyahdiro qalbau fiha, yaitu hadir, hatinya kudu hadir ya. Hatinya kudu khusyuk, hadir itu khusyuk. Jadi wong lek sholat gak khusyuk ya wis alamat ya, alamat gak diterima ataupun gak dikabul ya. Baik kalau gak wani gak diterima ya. Karena yang terima sudah 10 paham ya. Artinya dari saat ini tidak masuk kriteria, gak masuk kategori sholat yang diterima sholatnya versi musannaf niki. Makanya harus hadir hatinya ya. Harus hadir hatinya, paham ya? Ataupun dikatakan khusyuk. Makanya di setiap kitab fikih paham ya, temeriku dikatakan rukunnya sholat itu ada 17 atau ada 13 atau ada 14, tergantung mereka musannaf yang hitung. Cuman paham, di situ tidak diterangkan khusyuk menjadi rukun sholat. Cuman ada satu ulama yang mengatakan khusyuk itu syarat atau rukunnya sholat, paham ya? Jadi wong sing sholat tidak khusyuk itu nggak cuma gak diterima, tapi nggak sah. Ini versi Imam Ghazali. Cuman kalau versi ulama yang lain mengatakan apa? Nah, ya sah, cuman dereng saged diterima. Khusyuk niku napa? Khusyuk ada 2 tarif, paham ya? Ada 2 tarif. Pertama sukunul jawarih, paham ya? Sukun niku artinya anteng, jawarih artinya anggota badan. Ya. Jadi wong lek sholat niku sukunul jawarih bisa dikatakan khusyuk. Artinya antengi awak. Makanya sahabat teng riwayat sahabat kalau sholat niku sering dienceloki doro atau merpati. Kenapa? Dikira niku kayu saking antengi. Pun pertama sukunul jawarih. Yang kedua adalah ayatadabbaro ma'ani maqara'a fi shalah. Tadabbar maknanya angan-angan atau paham, memahami apa yang kita lantunkan nang dalam sholat. Apa aja bacaan yang kita lantunkan, mulai Fatihah, mulai kabiro, mulai bacaan rukuk, bacaan sujud, bacaan tahiyat, itu kita angan-angan. Itu termasuk takrifnya
khusyuk. Jadi ada dua tarif. Nah, pertama sukunul jawarih, yang kedua adalah napa angen-angen apa yang kita lantunkan dalam sholat. Sampai Nabi pernah dawuh napa? Laisa lil abdi min sholati illa ma aqala minha. Jadi hamba iku yo gak dihitung sholat nih. Seorang hamba gak dihitung sholat illa ma aqala minha, kecuali bagian-bagian yang dikhusyuki, ma'aqal yang dipahami oleh akal dan hati. Ketika hati dan akal dan apa yang dilantunkan itu khusyuk, serasi, maka dikatakan orang yang hadir hatinya. Ma'aqalamin. Jadi seorang hamba itu iso sholat dan dianggap sholatnya bagi Gusti Allah. Amin. Itu bagian-bagian sing khusyuk mawon. Ketika ada hamba seseorang sholat, ketika mau Fatihah khusyuk. Mari mau Fatihah, mau surat nih, kepikiran kerjaan nih, hilang khusyuk. Amin. Ketika rukuk ilang mana? Aku sholat tak khusyuk mana? Amin. Ketika itidal lali mana gak khusyuk? Amin. Jenenge wong sibuk. Amin. Mikirnya kerjaan. Mari ngoten ketika sujud khusyuk mana? Allah khusyuk. Ketika duduk atau tahiyat dia hilang napa khusyuk. Jadi yang dihitung adalah tempat-tempat yang khusyuk niku. Paham ya? Jadi laisal abdi min sholati illa ma qala minha. Sampun. Jadi kalau kita ngelakoni sholat dengan 3 syarat itu, pertama hanya mencari ridho Gusti Allah, yang kedua mau minuman, makanan dan tempat sholat itu steril, halal dan suci, paham ya? Kemudian yang ketiga adalah khusyuk, insya Allah kita termasuk sholat orang yang mendirikan sholat dengan hakikatus sholat. Pun ya, as-salawatul khamsu wal jum'ah ila jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza bil kaba'ir. Makanya sampai ana hadis napa? Barang siapa man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dhanbihi. Jadi barang siapa yang melakoni poso Ramadan imanan wa ihtisaban, benar-benar poso secara iman wa ihtisaban, maka napa? Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Iki padha karo niki, amin. Di barang siapa sing ngelakuin sholat tenanan, Jumatan tenanan, paham? Kemudian poso Ramadan full, 1 bulan niku paham tenanan, maka sudah tidak akan tersisa dari dosa kita yang masih menempel di diri kita, paham ya? Ngoten niku. Sampai napa teng Riyadhus Shalihin disebutkan napa Kanjeng Nabi ketika napa masuk bulan Ramadan sadda izaro, dikencengno sarunge. Niku istilah artinya dikencengno sarunge napa? Artinya apa jenenge tidak ada lagi urusan dunia di dalam bulan Ramadan. Wis khusyuk fokus, paham nggih? Fokus nglakoni ibadah di bulan Ramadan mek sakulan. Mosok 11 bulan itu kurang. Makanya kalau pernah mendengar dugi napa orang-orang tarim teng mriku, kebanyakan mereka niku kalau napa bulan Ramadan niku tutup total. Ya, tokonya tutup total. Ya. Akhirnya kalau tak itu, Kang kok nggak buka Pak sempat. Akhirnya napa mereka di ngomong walah lele. Mosok 11 bulan kurang gawe biayai saulan. Nah, mosok 11 bulan kurang gawe biayai saulan. Wis saulan iki fokus gawe Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pon nggih. Fawaidul hadis, paham ya? Fihi anna dzunuba allati takfuru biha atau tukfaru bil amali sholih hiya shaghair wa amal kabair fala tukfaru illa bi taubatin shadiqah. Jadi faedah niki artinya jadi dosa-dosa yang akan bisa dilebur, bisa dihancurkan dengan amal-amal soleh itu hanyalah dosa-dosa kecil. Amin. Kalau dosa besar itu bisa diampuni ketika ada taubatan nasuhan, tobat sing bener-bener. Cuman juga ada riwayat yang kayak tadi, ternyata amal soleh juga bisa melebur dosa besar. Makanya kayak hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani, napa dawe ittaqillah haitsu ma kunta, sampean bertakwalah dimanapun jenengan berada, apapun itu. Paham mbuh ketika kumpul ngatakan sok-sokan alim, sok-sokan takwa, ketika berdua di kamar nyekel HP ini akhirnya enggak takwa. Jadi ittaqillah haitsu ma kunta, dimanapun kita berada wa ajbi sayyi'ata al-hasanah tampuha niki. Wa ajbi sayyi'ata al-hasanah tampuha. Jadi ketika kita mari ngelakoni maksiat, ittabi, runtutkanlah, gandengkanlah dengan amal-amal soleh. Jadi angger awake dhewe ngelakoni maksiat langsung gandengi dengan amal soleh. Kenapa? Tamhuha, karena amal soleh itu bisa melebur dosa yang sebelumnya kita lakukan. Paham ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani an Abi Dzar. Sampun ya.
Kemudian al hadis al khamisa wal ishrun sampuni wallahu a'lam bishawab. Cekapnya.